Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan nama saya Fildani Nurrahmani dari kelas 5B dari NIM 073. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh teman-teman yang ada di dalam bit ini, dan saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Rizka selaku dosen pembimbing dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya tentang produk olahan basreng. Langsung saja, di latar belakang usaha, kebutuhan manusia semakin beragam jenisnya. Bahkan masyarakat ini cenderung mengikuti segala tren yang sedang berkembang, baik dari segi pakaian, gaya rambut, gaya hidup, maupun kuliner. Dan oleh karena itu, dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki, para produsen berlomba-lomba untuk memenangkan hati konsumen. Selanjutnya, menanggapi fenomena tersebut, kami telah melihat peluang usaha yang cukup potensial dalam menghasilkan suatu produk yang dapat diminati oleh masyarakat dari berbagai usia, mulai dari anak, remaja, hingga dewasa. Produk tersebut ialah basreng. Basreng akan semakin populer karena memiliki teksturnya yang berupa kering, renyah, dan juga ada beberapa variasi yang sekarang sudah mulai banyak dikembangkan oleh para produsen, seperti adanya variasi rasa dengan taburan bumbu pedas original, seperti ada rasa keju, rumput laut, dan bumbu-bumbu lainnya. Selanjutnya, tujuan dari bisnis plan ini menjadikan mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Artinya, mahasiswa dituntut untuk bisa meningkatkan pola kreativitas dan pola inovatifnya dalam menciptakan suatu produk yang bisa bernilai jual. Selanjutnya, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Hampir sama dengan poin yang pertama. Selanjutnya, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Jadi, kita itu sebagai mahasiswa tentunya tidak hanya belajar tentang ilmu perkuliahan, namun kita juga perlu belajar tentang ilmu perwirausahaan, di mana nanti kita ke depannya setelah lulus kuliah juga bisa selain jadi guru, mungkin bisa menjadikan plan yang lain untuk menjadi wirausaha, seperti itu mungkin ya. Untuk yang terakhir ada untuk selalu berpikir aktif, kreatif, inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa untuk berbisnis, sehingga memunculkan banyak ide-ide yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Jadi artinya kita itu harus dituntut bisa kreatif, aktif, dan inovatif. Untuk apa? Untuk menciptakan suatu peluang usaha yang menguntungkan, yang bisa bernilai cuan. Jadi kita bisa mendapatkan cuan dari usaha tersebut, dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Selanjutnya, Potensi dari bisnis basreng atau bakso goreng di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, karena kan meningkatnya permintaan akan cemilan praktis dan lezat. Jadi di sini tuh basreng itu praktis banget ya, teman-teman semuanya ya. Dan di sini basreng itu praktis karena apa? Karena olahannya itu cuman bakso ya, dipotong-potong kecil-kecil. Dari olahan bakso dipotong kecil-kecil, mungkin dilakukan dengan pengolahan, digoreng, lalu dikasih taburan bumbu-bumbu seperti bumbu pedas, bumbu keju, barbecue, dan itu ada level-levelnya. Jadi nanti seumpama anak kecil ingin makan, jadi bisa makan yang level pedas yang paling rendah, level 1, level 2, atau juga bisa makan yang original seperti itu mungkin ya. Dan dengan strategi pemasaran yang tepat, bisnis ini akan berkembang pesat. Jadi mungkin bisa melakukan strategi pemasaran lewat media sosial atau lewat platform-platform marketplace seperti itu ya. Selanjutnya, visi dan misi. Visi saya yaitu menciptakan produk basreng yang berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan dan rasa yang unik dan menarik. Jadi visi saya ini mencari kualitas untuk diminati masyarakat dan mengedepankan rasa yang unik dan menarik. Jadi rasanya itu ada ciri khasnya sendiri gitu ya. Bisa mungkin pedasnya itu ada pedas manis, atau pedas yang menyengat, atau pedas yang asin, seperti itu mungkin nanti gitu. Nanti ada racikan rahasianya. Terus selanjutnya ada visi misi. Ada misi terus melakukan inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk agar
produk yang berkualitas. Menjadi produk yang berkualitas artinya kita selalu menjaga kualitas produk dari segi bahan baku, dari pengolahan, dari pengemasan, mungkin pengiriman itu juga mungkin menjadi acuan kita untuk menjaga menjadi produk yang berkualitas. Selanjutnya selalu membuat kesan baik kepada setiap pelanggan. Jadi apabila ada pelanggan yang ingin bertanya-tanya, ingin mengkonsultasikan tentang produk ini atau ingin meminta informasi tentang produk ini, kita selalu welcome ya guys. Selanjutnya menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Jadi kita selalu memberikan open saran, keluhan, kritikan, mungkin apabila ada yang perlu kita benahi dari produk basreng kita, seperti itu. Selanjutnya keunikan produk. Jadi bisa kita lihat di sini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha basreng ini memang merupakan camilan khas Sunda yang terbuat dari bakso ikan yang diiris tipis-tipis dan digoreng hingga. Keunikan basreng ini terletak pada teksturnya yang garing mirip rumput dan variasi rasa yang beragam seperti pedas, keju, atau rumput laut. Jadi gini ya guys ya, ini basreng ini memiliki keunikan. Jadi basreng ini kan selain varian rasanya yang banyak, juga basreng ini memiliki khas yang bisa disajikan setengah matang dan juga bisa disajikan garing. Garing itu apa ya bahasa? Ya garing lah, bahasa secara bahasa bakunya apa ya? Intinya itu. Jadi setengah matang itu bisa nanti teksturnya kenyal-kenyal gitu. Tapi kalau garing itu nanti seperti ini, jadi seperti keripik ya, mungkin seperti itu. Dan ini ada dua varian. Ini yang di sebelah kanan di sebelah kanan saya ini ada yang putih, ini original, yang merah ada bubuknya ini rasa pedas, ini itu. Selanjutnya analisis pasar usaha pada basreng ini menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk perencanaan strategis bisnis. Analisis ini menggunakan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman. Jadi untuk bisnis ini kita memiliki dua analisis, yaitu ada analisis menggunakan analisis SWOT, namun kita memiliki dua analisis SWOT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya strength, yaitu kelebihan, harga yang relatif murah. Kita nanti mungkin menjualnya seharga kisaran 7.000 hingga 10.000 aja ya guys ya, mungkin itu. Selanjutnya kemasan yang unik dan rapi, nanti kita akan mengemas menggunakan plastik yang ada klipnya itu. Kalau kita nanti akan kasih label-label seperti itu, dan varian macam rasa seperti pedas, original, dan lain-lain. Dan di sini kebetulan di produksi saya memproduksi rasa pedas dan original. Nanti tentunya di rasa original itu bisa ditopping rumput laut, barbecue, dan keju, mungkin bisa seperti itu ya guys. Dan untuk rasa pedasnya nanti bisa request levelnya berapa, bisa. Untuk wetness, kekurangan, kemasan tidak ramah lingkungan karena masih menggunakan plastik. Produk tidak bisa bertahan lama pada suhu terbuka. Ya ini karena kemasan kita masih menggunakan plastik, karena apa? Kita mencari yang tidak menguap. Jadi kalau menguap nanti itu bisa melempem ya, produknya itu bisa melempem. Dan yang kedua, produk tidak bisa bertahan lama di suhu terbuka, karena kalau di suhu terbuka akan melempem tadi ya. Selanjutnya ada analisis pasar opportunity, keuntungan. Modal yang tidak cukup banyak untuk biaya produksi. Ya modal ini sekitar kisaran sekitar 100-an lebih, kalau kurang lebih seperti itu ya, 100.000 lebih. Dan peminat dari segala kalangan usia, baik mulai anak-anak sampai dewasa. Dan yang ketiga, dapat bertahan lama. Untuk produk ini sendiri akan bertahan lama sekitar 3-4 bulanan ya guys ya. Dan treat ancaman pesaing ketat dengan pedagang olahan basreng lainnya. Tentunya kita di mana-mana pasti ada saingan, tapi kalau ada saingan jangan dihindari, harus kita saingi dan kita buktikan bahwa kita juga bisa bersaing dalam kualitas dan dalam segi rasa maupun dari segi yang lain. Intinya kita harus bersaing dengan sangat sehat dan positif ya guys. Rencana pemasaran dengan memanfaatkan zaman serba digital, kali ini kita akan mempermudah dalam
promosi dan menjadi tren unik bagi masyarakat untuk memasarkan produk secara offline, kita menyebar brosur, pamflet, dan untuk penjualan atau promosi secara online, saya akan memilih pemasaran lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau melalui TikTok. Jadi untuk rencana pemasaran kita ada dua aspek ya. Yang pertama kita memilih aspek secara offline, kita menjual lewat tenan-tenan, lewat menyebar dengan brosur atau pamflet. Jadi kita nanti di suatu tenan kita membuat pamflet basreng pedas, basreng original seperti itu ya. Nanti untuk di pemasaran online kita mengupload lewat media sosial IG, lewat story WA atau di TikTok, dan sekarang kan udah banyak sekali ya perkembangan zaman seperti ada TikTok Live. Nanti mungkin kita bisa melakukan secara live di TikTok, dan nanti kita ada keranjang kuning dan nanti bisa di check out di situ. Untuk lokasi usaha merupakan suatu yang penting karena hal ini meningkatkan keuntungan usaha. Semakin bagus lokasi usaha yang dipilih, maka semakin dikenal pula produk usahanya. Maka dari itu dalam menentukan lokasi usaha ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jadi lokasi yang dipilih itu tentunya harus strategis, mungkin dekat dengan jalan raya atau di pusat keramaian atau menjadi pusat jajanan di suatu daerah itu ya. Yang selanjutnya lokasi dengan lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, tempat les, dan tempat kursus. Lokasi dekat dengan pemukiman warga, kos-kosan, perumahan. Lokasi di tempat hiburan atau di tempat wisata. Jadi di tempat hiburan ada keramaian, itu bisa kita jual di situ. Di tempat wisata kita bisa dijual di situ. Selanjutnya target pasar. Produk olahan basreng ini selain rasanya yang gurih dan bervariasi, juga makanan produk digemari oleh beberapa kalangan anak kecil, remaja hingga dewasa. Jadi untuk target pasar kita, konsumen kita itu sebenarnya semuanya bisa, dari anak-anak hingga dewasa itu bisa ya. Dan selain itu kan varian rasa kita kan banyak sekali nanti tentunya. Dan maka dari itu basreng ini bisa ditargetkan ke semua kalangan usia. Selanjutnya aspek perizinan. Pelaksanaan usaha bertempat di rumah produsen. Jadi pelaksanaan usaha ini bertempat di rumah produsen yang sudah melewati izin-izin tertentu dari pihak tetangga, dari RT, dan dari desa, dan tentunya produk ini dijamin higienis, halal, dan juga tentunya sehat ya guys ya. Dan ini perkiraan biaya modal. Jadi di sini bisa dilihat dalam PowerPoint ini terdapat banyak sekali bahan-bahan yang sudah saya list dan sudah saya yang diperlukan untuk membuat produk ini. Dari investasi bahan dapat disimpulkan bahwa total pembiayaan bahan untuk basreng ini sebesar 127.000. Dan yang tadi kan sudah saya bilang kan, mungkin kurang lebih sekitar 100.000 ya. Rincian bahan yang dapat sebanyak 10 item dengan item termahal seharga 40.000 yaitu olahan bakso sapi, kemudian item termurah yaitu daun jeruk dengan harga 3.000. Jadi di sini kita menggunakan baksonya olahan bakso sapi ya, bukan bakso ayam, bukan bakso tikus apalagi. Kita pakai olahan bakso sapi. Selanjutnya perakiraan biaya operasional. Kita membuat pakai gas LPG tentunya, kalau nggak pakai gas ya sulit ya guys ya. Selanjutnya analisis profitabilitas, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel 127.000 ditambah biaya tetap 20.000 yaitu total biaya 147. Biaya variabel ini akan bervariasi ya guys. Nanti tentunya semakin banyak pesanan kita juga semakin tinggi juga biaya variabelnya, seperti itu ya. Terima kasih atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bu Rizka yang telah ikut menyimak presentasi dari saya. Ada kurangnya dalam tutur kata saya, dalam tingkah laku saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu ya. Ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya minta doanya semoga ini sukses bisnis saya di basreng ini, dan semoga bisa menghasilkan cuan, seperti itu ya. Mungkin dari saya itu saja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.